Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Semua hadir, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Baik. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang ingat? Saya. Bukan gitu kan? Ya, benar Safwa. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar tentang Khalifah Umar bin Khattab. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan, dia lahir sekitar tahun 574 sampai 656 Masehi. Dia merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Siapa yang bisa sebutin siapa-siapa saja yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin? Ayo. Utsman, Ali, Abu Bakar. Utsman, Ali, Abu Bakar, dan Yang pertama Abu Bakar, Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar yang pertama, Umar, Utsman, kemudian Ali. Nah, hari ini kita belajar tentang Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy. Beliau berasal dari Bani Umayyah. Dan dia mendapat gelar Dzunurain yang artinya yang punya dua cahaya. Nah, kenapa dia dikatakan mendapat gelar Dzunurain? Karena dia menikahi dua putri Rasulullah. Putri kedua dan putri ketiganya Rasulullah. Kemudian Utsman adalah seorang saudagar yang kaya raya tapi sangat dermawan. Kenapa? Karena dia banyak mendermakan hartanya kepada fakir miskin. Ya, kepada fakir miskin. Kemudian dia juga termasuk golongan as-sabiqun al-awwalin. Dan Khalifah Utsman selama khalifahnya dia menjabat selama 12 tahun. Nah, kemudian masa diangkatnya Utsman menjadi khalifah. Yang pertama, pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah dilakukan melalui tim formatur. Yang mana tim formatur ini dibentuk oleh Umar bin Khattab. Adapun 6 orang sahabat yang menjadi tim formatur adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan akhirnya tim formatur memberi Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Nah, selama pemerintahan Utsman bin Affan, pada awal-awal pemerintahannya, beliau yang pertama dalam bidang fiskal dan infrastruktur permasalahan ekonomi di masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu ada pemasukan negara dari zakat, jizyah, dan juga rampasan perang yang semakin besar. Yang kedua ada Babel, Kabul, Ganiterman, dan sistem yang ditaklukkan dan mendapatkan 4 kontrak dagang dari daerah ini. Dan untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian yang tetap. Selanjutnya, nah, kesuksesan Utsman bin Affan dalam memerintah. Yang pertama ada perluasan
Barkah, Tripoli, Tripoli Barat, Daben, bagian selatan, negeri Nubah telah masuk dalam wilayah negara Islam. Kemudian negeri-negeri Armenia dan beberapa bagian Tabaristan. Dan pada tahun 28 Hijriah, Pulau Kiprus juga dapat ditaklukkan dan dimasukkan ke dalam wilayah Islam. Nah, ini ada contoh gambar peta dari perluasan wilayah yang ditaklukkan oleh masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan bisa kalian lihat ya. Ya, Bu. Kemudian yang kedua ada perluasan masjid dan penyalinan Al-Quran. Nah, pada masa ini Utsman bin Affan melakukan perluasan terhadap Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Haram di Mekah. Dan pertama kalinya menentukan azan awal menjelang sholat Jumat. Kemudian menyelesaikan kodifikasi Al-Quran yang dirintis oleh Khalifah Abu Bakar dengan inisiatif dari Utsman bin Khattab dan ditulis oleh Zaid bin Sabit. Kemudian salinan itu dikirim juga ke Mekah, Madinah, Basrah, Kufa, dan Syria, serta salah satunya disimpan oleh Utsman bin Affan. Nah, yang ketiga ada pembentukan armada laut Islam. Pada masa ini, pertempuran yang namanya Zatis Sawari atau pertempuran yang penting di laut pada masa Utsman ialah perang tiang kapal. Itu terjadi pada tahun 31 Hijriah di laut tengah dekat kota Iskandaria, yaitu di mana kota itu antara tentara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Konstantin dengan bala tentara Islam di bawah pimpinan Abdullah ibnu Abissaroh yang mana menjadi gubernur di Mesir pada saat itu. Kemudian sistem pemerintahan pada masa Utsman bin Affan dilakukan dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah dan tercatat ada berjumlah 10 wilayah yang bergelar sebagai amir. Nah, kalau yang tadi pada masa awal Khalifah Utsman bin Affan, kemudian ini tahun kedua, masa 6 tahun kedua masa Khalifah Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, yang mana memasuki 6 tahun kedua tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang signifikan. Kebijakan yang hanya menguntungkan keluarganya membuat kecewa yang mendalam pada sebagian besar kaum muslimin. Dan pada masa ini pemerintahannya diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan berdirinya sang khalifah. Kemudian yaitu yang terakhir, berakhirnya Khalifah Utsman bin Affan yang mana disebabkan sistem politik yang dijalankan Utsman ini mengalami masa nepotisme. Adapun sebab-sebab lain yang menimbulkan kerusuhan dari sebab kematian Utsman ini, yang pertama, Utsman ini terlalu baik kepada pembesar Muhajirin dan para pejuang angkatan pertama dari kalangan kerabatnya. Utsman ini juga terlalu mempercayai kerabatnya. Meskipun hal tersebut nggak berdosa, tapi dia terlalu percaya sehingga sampai dia menyerahkan urusan pemerintahan kepada mereka. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya, dari paparan yang Ibu jelaskan tadi, siapa yang masih ingat apa itu gelar Dzunurain? Nah, Evelyn, apa itu gelar Dzunurain? Jadi Utsman dapat gelar Dzunurain itu karena Utsman menikahi dua putra Rasulullah SAW. Nah, jadi untuk kedepannya Ibu mau setiap kalian membuat resum atau kesimpulan tentang materi yang Ibu paparkan hari ini untuk tugas mandiri di rumah dan akan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.